kita akan bicara tentang buku, baru kemudian kita spesifik pada metode grup investigasi. Ada yang kebalikan yang kita bicara dari yang khusus, kemudian baru kita mengarah kepada yang umum. Ada yang modelnya piramida tidak terbalik, tidak berdiri, tapi modelnya prisma. Jadi kita dari khusus ke umum, kemudian kita kembali ke yang banyak. Kalau kita baca skripsi mahasiswa kita, logikanya begini. Jadi kalau kita baca yang sampai itu masih lucu, kita baca proposalnya. Gak jelas maunya kemana gitu. Hanya bercerita saja, tapi masalah ditanya masalah, Pak. Pengalaman bimbingan saya itu. Ditanya masalah, dia bisa mencari masalah, dia bisa menjawab masalah sampai itu intinya apa? Gak tahu. Jadi itu masalahnya. Dia bisa menjawab masalah. Itu yang perlu. Jadi PR kita ketika memvisi mereka tahu masalah tulisannya, masalah pendidikannya itu apa. Kadang-kadang kita tulis, dia tahu masalahnya, kok kan ada seperti itu. Jadi logikanya begini. Ya betul memang untuk pemula-pemula pokoknya yang ada di pikiran Polres seperti ya betul. Tetapi kita belajar membangun logika berpikir yang sistematis, yang sistematis. Jadi sama lah. Kualitas. Yang lain faktanya apa, datanya apa. Setelah kemudian kita analisis, dari analisis data itu kan tidak cukup hanya kita paparkan analisis kita, tetapi posisi kita sebagai penulis, apakah kita menempatkan diri sebagai orang yang mendukung hasil dari tulisan sebelumnya dari analisis kita, namanya sintesis, namanya tesis, atau tulisan panjenengan itu menolak dari tulisan sebelumnya. Apakah posisi jenengan sebagai tesis berarti kesimpulan temuan jenengan, hasil analisis jenengan mendukung teori yang sudah ada, mendukung temuan-temuan sudah ada, atau menjadi antitesis, berarti menolak, menyanggah teori paparan statement temuan dari tulisan-tulisan sebelumnya, atau tulisan panjenengan ini menjadi sintesis atau sintesa, menerima 50%, gampangnya di sini menolak 50%, atau menggabungkan orang yang mengatakan pro dengan orang yang anti. Kita adopsi separuh-separuh dari kedua perkataan itu namanya sintesis. Logikanya begini. Posisi kita sebagai penulis akhirnya jelas. Apakah tulisan saya itu mendukung tulisan yang sudah ada, atau menyanggah tulisan yang sudah ada, atau tulisan saya mendukung separuh, menyanggah separuh, atau memadukan dua pendapat dari yang berbeda-beda. Yang begini. Jadi tulisan itu bagus. Kalau kata tulisan yang bagus, ya tulisan yang selesai, yang berfungsi. Sama artikel yang bagus, ada artikel yang selesai. Tapi kalau tulisan yang menarik, kata Prof. Aksi Wijaya itu tulisan yang anti mainstream, yang kita menawarnya antitesisnya, hal-hal baru yang jarang dipikirkan orang, hal-hal baru yang orang mungkin tidak membahas, hal-hal baru yang mungkin sedikit orang mengungkap bagian-bagian itu namanya antitesis. Kalau Prof. Aksi Wijaya, kalau Prof. Alim, ketika kami tanya, Prof, tulisan yang bagus itu seperti apa? Tulisan yang bagus, kata Prof. Alim, tulisan yang konsisten, berpikirnya konsisten, penyajiannya konsisten, termasuk mengutipnya konsisten, dan semuanya konsisten. Ya, kalau tulisan yang bagus ya selesai, kalau tidak bagus tidak selesai. Tapi kalau tulisan yang berbobot, yang tebal, semakin tebal tesis jenengan, semakin berbobot, semakin berat. Saya perlu bisa bilang, satu, tulisan panjenengan itu apakah temuannya teoritik, apakah temuan panjenengan paradigmatik, apakah temuan panjenengan praktis. Jadi tulisan itu pasti punya solusi. Solusi jenengan apakah itu hanya teori saja,
konsep saja, atau panjenengan bisa menampilkan fakta. Karena kan dalam bangunan teori itu kan ada fakta, ada konsep, ada teori, ada dalil, postulat. Atau yang paling yang itu dalil, postulat. Pokoknya itu teori. Nah, posisi jenengan apakah menampilkan teori yang menjadi basis, teori yang menjadi antibasis, atau teori yang menjadi dasar, atau bisa panjenengan ada paradigma baru. Mungkin penyelesaian tujuannya sama tapi penyelesaiannya berbeda, solusi baru, atau bisa panjenengan ada hal yang bisa dipraktekkan bersifat implementatif dan itu baru. Saya punya cara baru tapi hasilnya sama, itu berarti temuannya praktik. Dan tulisan panjenengan itu paling tidak ada di situ. Jadi jangan sampai mahasiswa kita ketika menulis itu hanya misalkan strategi pembelajaran berjalan dengan baik dan benar. Itu kalau hanya kesimpulannya baik-baik saja gitu, ngapain 3 bulan penelitian, 70 halaman, ujian proposal sampai ujian ini hanya ingin kesimpulannya baik saja. Kan cukup mentarkan kepala ke guru tanya bermama pembelajaran baik, Pak, terima kasih, kan cukup gitu. Kadang pemula-pemula begini, masuk kita dia minta bikin ke jurnal, tips itu kadang masih di sini. Jadi terakhir Bapak Ibu, dengan kalau tulis susah nulis sendiri atau susah cari dari dasar kolaborasi mahasiswa dan dosen. Skripsi mahasiswa itu jenengan cari tulisan-tulisan yang baik, datanya bagus, lengkap, dengan silakan di situ itu aja kolaborasi. Apalagi beberapa kampus yang sudah mulai menerapkan di situ lulus tidak hanya dengan skripsi tapi lulus bisa tulisannya dengan jurnal mengangkat grade program. Saya kira itu bisa kembalikan kepada ringkasan atau saripati dari data lapangan. Jadi data ini nanti 3 hal itu harus muncul. Hasil dari interview, baru kemudian observasi, baru kemudian dokumentasi. Bisa dibolak-balik masalah. Jadi bisa observasi dulu. Hasil dari observasi apakah terkonfirmasi dengan hasil interview, baru kemudian nanti dikuatkan. Jadi kalimatnya berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa strategi kepala madrasah dalam memimpin menggunakan kepemimpinan sofistik. Hal ini didukung dengan data atau dokumen yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi baru hal ini terkonfirmasi dari observasi di lapangan atau temuan-temuan dari pengamatan di lapangan. Kalimatnya bisa begini. Artinya kalau di awal kita menyebutkan teknik pengumpulan data itu adalah ada 3, maka 3-tiganya harus kita sebutkan. Apalagi jenengan misalkan menggunakan triangulasi data. Dikatakan triangulasi data itu kan terdiri dari 3. Kalau triangulasi data berarti data observasi, data interview, sama data dokumentasi. Kalau menggunakan triangulasi politik berarti panjenengan menggunakan 3 penyidik. Kalau menggunakan triangulasi sumber berarti jenengan harus mampu menampilkan wajah triangulasi itu dari 3 informan, kepala, guru, siswa, atau kepala, guru, tenaga pendidikan. Itu untuk memunculkan triangulasinya. Yang banyak hanya muncul triangulasi, tapi di data tidak kelihatan triangulasi itu bagian yang mana. Baru setelah muncul data dari 3 metode itu, 3 teknik pengumpulan data, baru jenengan analisis. Analisis jenengan baru nanti dikuatkan dengan teori. Apakah teori ini menjadi basis, apakah sintesis, apakah sintesis. Secara kerangka konsep bicara itu. Baru nanti posisi. Jelaskan posisi kita itu sebagai penulis apa. Kemudian kalau tadi misalkan logika berpikir kritis yang katanya teori itu mampu memecahkan masalah, mampu berpikir sistematis, mampu membuat pengembangan SDM. Setelah diteliti apakah betul demikian posisi temuan kita, apakah mendukung teori, apakah justru mendukung realitas, bahwa berpikir bahwa investigasi itu tidak betul terbukti dalam mengembangkan logika berpikir. Jadi posisi kita di sini.
Karena kan kita tadi kan menawar ada masalah kemudian kita tawarkan setelah dengan teliti dari lapangan, apakah di lapangan itu nanti setelah kita terapkan betul-betul terbukti, terkonfirmasi atau signifikan dalam menentukan masalah. Walaupun objek penelitiannya itu tidak disebutkan ya gitu ya Prof. Ya. Tidak disebutkan kalau itu tingkatan Scopus tadi gitu katanya. Karena itu juga pembuktian. Yang penting data lengkap, komprehensif, maka tulisan itu akan baik. Apa tidak dinilai subjektif gitu kayak gitu itu Pak? Enggak ya. Didukung dengan koridor subjektivitas. Jadi antara istilah insider outsider itu kan kita bisa memposisikan. Artinya memang kita sebagai peneliti harus jelas keberpihakan kita, posisi kita sebagai ilmuwan. Apakah tesis, antitesis, atau simulasi. Tapi yang paling sulit Bapak Ibu sebenarnya dari pembahasan dan analisis yang paling sulit itu kita menemukan sebuah temuan. Kalau saya baca jurnal, saya biasanya baca abstrak sama simpulan. Ya saya baca teori. Apa sih temuan-temuannya? Ada temuan media kok hanya fakta-fakta saja. Jadi yang mohon maaf kalau level S1 saja ada fakta-fakta. Tapi kalau S2 itu konsep. Jadi konsep itu gambarnya begini. Kalau misalkan kita katakan cantik, cantik itu kan konsep. Fakta-fakta bahwa orang itu cantik, faktanya apa? Faktanya itu maju. Ini perempuan pasti. Ya putih, Apa? putih mulus. Ya mulutnya, fisiknya. Jadi gampangnya begini kalau saya jelaskan. Jadi kalau misalkan ini disebut apa ya? Penggaris. Kalau dipecah ini namanya pensil, ini namanya ballpoint, ini namanya Penggaris. ini namanya fakta. Skripsi itu tujuannya hanya mengenali fakta, kenal teori saja. Tetapi kalau ini dibutuhkan namanya alat tulis. Ini namanya konsep. Tulisan yang bagus itu kalau bisa sampai dengan memunculkan satu konsep. Contoh. Jadi karena saya punya tulisan saya dapat tulisan saya saja. Di tesis saya itu kan transformasi manajemen modal pesantren salah. Kalimat awalnya transformasi manajemen. Ya, akhirnya di tesis saya harus mencapai pada derajat fakta. Faktanya bahwa konsepnya dari transformasi manajemen saya temukan 3 transformasi di lokasi pendidikan saya. Ada satu transformasi itu by design, terencana, namanya transformasi struktural. Yang kedua transformasi natural, yang ketiga transformasi integral. Ini konsepnya. Nah, kalau transformasi struktural apa fakta-faktanya? Perubahan yang memang didesain dan direncanakan oleh pesantren. Contoh, perubahan pesantren dari salaf ke kolak itu pasti terencana. Perubahan pesantren dari kelas Sorongan Bandungan ke Kona menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kuliah sampai materi itu kan pasti direncanakan. Itu namanya transformasi struktural. Ada yang kedua transformasi natural. Faktanya apa? Perubahan yang memang berjalan secara natural. Contoh misalkan karena saya itu di Koman tujuannya, jadi disitu kan salah. Jadi santri sekolah iman, santri sekolah di SMA, santri sekolah di SMK itu tidak pernah direncanakan oleh kiai. Tapi faktanya banyak santri yang keinginannya ke sana, wali santri keinginan ke sana. Itu namanya transformasi natural. Yang memang berjalan secara natural. Kata santri dulu kan berhenti dengan sarung. Karena di kota ya santri pakai celana itu tidak pernah diinginkan oleh orang. Tapi faktanya memang kenyataan memang berjalan langsung seperti itu. Itu namanya transformasi natural. Dan transformasi integral ini perubahan yang terintegrasi, terpadu antara yang separuh direncanakan, separuh memang berjalan secara alami. Artinya misalkan santri bawa laptop, santri bawa HP itu bolehkan, itu beberapa caranya. Termasuk menggunakan
ya teknologi itu memang digital, tapi itu tidak sepenuhnya diadopsi setahun saja. Itu namanya transformasi digital. Dan tulisan yang berat bagi kita itu menemukan konsep-konsep begitu, menemukan konsep yang ada berat. Jadi setelah jenengan menganalisis, menyajikan, membahas, sudah ketemu posisi kita, ya, fakta itu kan sudah kita uraikan, tetapi merumuskan menjadi sebuah konsep inti dan kesimpulan itu yang paling penting. Nah, coba jenengan cek lagi tesis jenengan itu apakah sudah sampai Enggak. hanya fakta karena pencapaian itu. Nah, itu tak lulus bisa kan ada makanya pencapaian. Nah, kalau levelnya disertasi itu sudah menginovasi, menemukan teori, membangun teori. Nah, kalau tesis itu minimal bisa mengkomparasikan teori, membandingkan teori, kemudian bisa memadukan teori, itu sudah tahapan dari magister. Nah, kalau S1 hanya bisa mengenalkan, menyampaikan fakta-fakta itu sudah bisa sama dengan ATK kita. Saya kira itu.